Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Oktober ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Pada saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus Hamasiah, kami bersyukur kepadamu atas anugerahmu, pertolonganmu, penjagaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kemurahanmu. Saat ini kami mau dengarkan firmanmu, Roh Kudus surapi kami agar dikuatkan, diteguhkan lewat firmanmu. Kami sambut firmanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan firman yang terambil dari Lukas pasal 17 ayat 26-30 yang berbunyi demikian. Lukas 17 ayat 26-30. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mengawini, dan dikawini sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, dan membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. 30. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini begitu sibuk sekali manusia, sibuk yang benar-benar sangat sibuk. Ada yang sibuk cari uang, ada yang sibuk juga untuk belajar, sibuk berusaha, sibuk juga melayani, ada yang sibuk juga main game, ada sibuk mencari Yahweh, berbagai macam kesibukan orang. Hari ini saya berikan temanya sibuk. Kau sibuk apa dalam hidupmu? Apakah sibuk yang melakukan kehendak Yahweh atau sibuk melakukan dosa? Maka saya berikan gambaran. Di akhir zaman ini yaitu ada kesibukan orang. Pertama, sibuk yang salah. Apa yang sibuk yang salah? Senangnya pesta pora, kawin cerai, sibuk berbisnis tanpa memperhitungkan waktunya bersekutu dengan Yahweh, sibuk membangun, bangun rumah, bangun ini, bangun itu, sementara rohaninya tidak pernah dibangun. Kalau kita perhatikan tadi, ya, sibuk juga main game, hobi, anak-anak remaja, pemuda sekarang begitu sibuk sekali dengan enggak penting. Karena mereka ditipu oleh iblis, selalu membuat dirinya sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di dalam Lukas 17 ayat 26-29 tadi, bagaimana dikatakan di sini, manusia zaman Nuh itu senangnya mereka makan minum. Sekarang kita lihat di akhir zaman ini, di mana-mana restoran, di mana-mana tempat jual makanan, senangnya orang makan dan makan. Ya. Terus apalagi kawin cerai, udah nikah, nggak cocok, cerai lagi, nikah lagi, kerjanya bolak-balik kawin cerai. Nah, terus apalagi yang mereka lakukan di zaman Lot, mereka juga sama, ya, makan minum, bangun, menjual, nah, dan juga menanam, membangun, tetapi pada hari datang api membakar kota Sodom. Sodom itu berasal daripada kata sodomi, karena otak mereka adalah najis, cabul, mencintai sejenisnya. Maka Yahweh membakar kota Sodom dan Gomora. Karena apa? Bejatnya tingkah laku di manusia di kota Sodom itu. Juga zaman Nuh dibinasakan manusia dengan air bah, karena begitu bejatnya manusia hanya sibuk untuk hal-hal yang lain. Di satu sisi kita perhatikan bagaimana juga sibuk yang benar. Sibuk yang benar adalah tekun bersekutu dengan Yahweh. Dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37, bagaimana seorang perempuan Hana yang usianya 80 lebih, ya, dia tiap hari bersekutu dengan Yahweh, berdoa, berpuasa di bait Yahweh itu. Nah, terus tekun mendengarkan firman Yahweh dalam Lukas pasal 10
ayat yang ke-39-42, ini Maria ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, Marta menyambutnya, tapi setelah menyambutnya dia tinggalkan Tuhan Yesus, tapi Maria dia tinggalkan kesibukannya, dia duduk di dekat kaki daripada Tuhan Yesus, dia dengarkan firman Yahweh, tekun bersekutu dengan Yahweh, tekun mendengarkan firman Yahweh. Terus apalagi di dalam berikutnya tekun menolong sesama. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32-37, bagaimana jemaat mula-mula, gereja mula-mula, apa yang mereka punya dibagi kepada orang-orang yang tidak punya. Ada orang yang punya tanah, dia jual tanahnya demi menolong orang yang susah. Terus apalagi? Yang keempat, tekun memberitakan Injil sekalipun sudah dilarang. Bagaimana Petrus dengan murid-murid yang lain dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 18-20 sudah dilarang oleh ahli-ahli Taurat. Jangan lagi memberitakan nama itu, atau jangan lagi memberitakan nama Yesus itu. Mereka nggak berani atau tidak mau menyebut nama Yesus karena dianggap itu haram. Tapi Petrus menjawab, apakah pantas di hadapanmu lebih tunduk kepada manusia daripada kepada Yahweh itu? Kami tidak akan berhenti dan kami tetap memberitakan Injil. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Tapi dalam hidupmu sehari-hari, kau sibuk untuk apa? Kau berbisnis dari pagi, siang, sampai malam. Terus engkau mencari uang supaya usahaku maju, supaya aku dapat uang banyak, deposito di bank dan segala macam. Engkau mempersiapkan rumah mungkin 1, 2 atau lebih dan segala macam. Tapi kau tidak sadar kalau tiba-tiba kau mati, kemana itu hartamu? Tidak usah kau sibuk untuk hal-hal yang demikian. Karena ingat, Tuhan Yesus katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap. Kalau langit dan bumi akan lenyap, kemanakah harta yang kau miliki itu? Pengetahuanmu, gelarmu bermacam-macam. Apakah itu membawa kau masuk surga? Tidak. Oleh karena itu, kesempatan sekarang ini waktu-waktu yang terakhir. Kedatangan Yesus HaMasiah semakin dekat. Seharusnya kau tekun bersekutu dengan Yahweh itu. Seperti seorang janda tadi, Hana tadi, usianya sudah 80 lebih, tapi tiap hari bersekutu dengan Yahweh, bahkan doa dan berpuasa. Jangan hanya sibuk untuk pesta pora, bagaimana supaya kau tampil di hadapan orang, saya cari uang, nanti kalau ada pesta, aku berpakaian yang bagus, supaya dipandang orang hebat, luar biasa. Untuk apa? Kamu cuma cari pandangan manusia, dan kau mencari pandangan manusia, kau akan binasa. Karena apa? Manusia nggak bisa menebus dosamu, manusia nggak bisa menyelamatkan engkau, tapi Yesus HaMasiah yang bisa menebus dosamu. Jadi jangan hanya sibuk untuk hal-hal yang tidak penting, tapi engkau harus sibuk menggunakan waktumu menjelang kedatangan Yesus HaMasiah. Seperti Nuh, dia bergaul akrab dengan Yahweh itu. Menjelang air bah itu, apa yang Yahweh suruh kepada Nuh dia kerjakan. Buat bahtera, dia buat bahtera. Engkau siapkan ukuran bahtera itu. Nuh taat. Sehingga ketika air bah itu datang, Nuh dan keluarganya selamat. Karena apa? Dia sibuk mempersiapkan diri menghadapi air bah itu. Nah, di akhir zaman ini, apa persiapanmu? Harusnya engkau hidup kudus dan benar. Apapun masalah dalam hidupmu, orang menipu engkau, menyakiti engkau, ampuni. Engkau belajar sibuk untuk berdamai dengan orang, sibuk untuk mengampuni orang, sibuk untuk menolong orang, bukan hanya sibuk mencari-cari kesalahan orang. Karena akhir zaman ini banyak orang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kayak dirinya paling benar, padahal paling bobrok juga. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar.
Inilah waktunya kita sibuk bagaimana tekun bersekutu dengan Yahweh itu, tekun mendengarkan firman Yahweh dan melakukannya, dan tekun juga bersekutu dengan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Dan juga engkau tekun menolong sesama seperti gereja mula-mula. Engkau tidak perlu lihat, oh dia dulu pernah nipu saya, oh dia orang jahat. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia yang betul-betul bejat, kotor, dan najis. Dia tidak hitung-hitung betapa bejatnya engkau tidak. Dia mati di atas kayu salib agar manusia berdosa ditebus, diselamatkan. Jadi ikutilah teladan Yesus itu. Kemana-mana pun dia pergi, dia sibuk menolong jiwa-jiwa, dia tekun melayani jiwa-jiwa, sehingga kehadirannya membawa perubahan. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, tentu engkau sibuk, tekun melakukan apa kehendak Yahweh itu, apa yang berkenan kepadanya, bukan apa yang menyenangkan hatimu, bukan apa yang menyenangkan dunia ini, bukan apa yang menyenangkan iblis, tapi engkau sibuk menyenangkan hati Yahweh, sehingga ketika dia datang kedua kalinya, engkau didapati dengan tekun melakukan firman-Nya, engkau pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami mau berubah Bapa, kami mempelajari firman-Mu. Begitu banyak di akhir zaman ini kembali seperti zaman Nuh, zaman Lot. Mereka sibuk kawin cerai, sibuk mencari uang, sibuk untuk hal-hal hanya keinginan daging. Tetapi kami mau belajar seperti Maria, duduk dekat kaki daripada Yesus Mesias, seperti Hana. Dia selalu bersekutu dengan beribadah, seperti Petrus dengan murid yang lain, dia tekun memberitakan firman-Mu. Biarlah kami sibuk, tekun melakukan kehendak Bapa, dimanapun kami berada, apapun yang kami alami. Kami mau benar-benar tekun melakukannya, karena kami tahu, di saat kami tekun melakukan firman-Mu, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, saat Engkau datang kedua kali, Engkau menjemput kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap setia. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua hamba-hamba-Mu, persatukan juga keadaan bangsa dan negara kami ini jagai. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.